gimana ya? Gue kan Ahong tuh terkenal banget asli. Maksudnya dia tuh superstar. Sampai sekarang bahkan masih superstar. Kayak orang tuh masih nganggep dia kayak mistis gitu loh dengan pukulannya yang keras itu. Kayak dia tuh kuat banget gitu lah. Jadi terbukti kayak siapapun yang dilawan sama Ahong, viewersnya banyak banget gitu kan di YouTube gitu kan. Secara matematis kayak begitu. Oke, welcome Buff Kangaroo Podcast. Salah satu podcast terakhir yang di season ini sebelum kita tutup tahun ya. Dan kebetulan kita dekat sama salah satu kontender nomor 1 welterweight di One Pride MMA ini. Betul sekali. Luar biasa. Jadi dia udah pernah ke podcast kita sebelum ini. Kita balikin lagi karena lagi panas banget nih isunya nih. Selamat datang Andika Mamesa, apa kabar lu nih? Baik. Kita janjian datang jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2. Gue datang jam makan malam ya. Iya. Sorry banget nih asli. Gak apa-apa, nanti kita makan malam bareng justru. Iya. Siap. Apa Justru namanya? itu. Kalau di perjamuan terakhir. Amit-amit anjing. Jangan terakhir dong, karena di tahun ini banyak sekali kami kehilangan nih legenda-legenda ya. Sepertinya Oh iya. recently Maradona ya, rest in peace ya Maradona ya. Iya, legend. Legend Nah, Gue nggak terlalu suka sepak bola tapi legend lah dia. yoi siapa sih nggak tahu dia aja, ya nggak sih? Respect. Yoi sekarang langsung aja gue ceplok telur nih langsung ya. Benar. Dulu kemarin kita mau ngucapin congrats dulu Selamat atas dong kemenangan atas Anda. kemenangannya. Wah iya, thank you banget. Luar biasa. Dan tiba-tiba isu yang paling gede itu nih lu call out konten, enggak sih sebenarnya Bon enggak call out contender karena dia call out contender ya, justru juaranya temen lo justru Theo ya. Ya. Iya, lu call out Ahong nih dengan alasan lu katanya lebih terkenal gua fight Ahong dulu. Nah, gua mau nanya dulu nih sebelum ngomongin Ahongnya nih. Logikanya itu yang lu kejar orang belt ya gitu. Kenapa lu milihnya Ahong? Kenapa harus banget model terkenal gitu? Emang kalau cuman beltnya doang lu nggak bakal terkenal apa? Gimana ya? Gue kan Ahong tuh terkenal banget asli. Maksudnya dia tuh superstar. Sampai sekarang bahkan masih superstar. Kayak orang tuh masih nganggep dia kayak mistis gitu loh dengan pukulannya yang keras itu. Kayak dia tuh kuat banget gitu lah. Jadi terbukti kayak siapapun yang dilawan sama Ahong, viewersnya banyak banget gitu kan di YouTube gitu kan. Secara matematis kayak begitu. Apalagi kemarin Theo lawan Ahong tuh gila 12 juta view. 12 juta view tuh gak pernah terjadi di sejarah olahraga Indonesia gitu. Sampai 12 juta view. Benar, dan itu masuk ini ya di YouTube nomor 1 itu. Asli sempat trending. Iya. Maksud gue gitu. Salut gue buat Theo sama Ahong, salut gitu. Makanya kayak gimana ya? Apalagi kan gue kan next kan pasti ketemu Theo kan. Pastilah itu kayak buat perebutan sabuk gue harus ketemu Theo. Nah, gue pengen mengulang sejarah, bahkan ngelebihin sejarah itu. Kayak begitu, gue harus bisa lebih dari 12 juta view. Gimana caranya? Gue lawan Ahong dulu. Karena kayak gue ngerasa gue masih belum terkenal gitu. Jadi bukan sabuknya Ahong nih yang pengen gue ambil, tapi keterkenalannya Ahong yang pengen gue ambil gitu. Pengen lo ambil gitu ya? Gak ambil sih, bagi-bagi aja lah. Kok Ahong udah terkenal, bagi-bagi lah. Nah, ngomong-ngomong Ko Ahong nih, kan Ko Ahong udah berapa lama gak aktif tahun ini ya, benar-benar gak aktif sama sekali gitu loh. Setahun lah berarti ya kira-kira ya. Dan mungkin prediksi gue mungkin kali lu baru fight pertengahan tahun depan atau mungkin kayak mendekati Juni-Juli gitu lah paling ya. Kira-kira begitu sih. Iya, menurut lu apakah ini menurut lu apalagi kan Ahong habis kalah kan. Menurut lu kalau misalnya ketemu lu amin gitu terjadi nih match ya. Itu menurut lu dia akan lebih agresif dan lebih lapar untuk menang atau ring rust yang bakal ngabisin itu semua? Kalau gue pribadi gimana ya? Respect buat Ko Ahong, tapi kalau udah lama tuh biasanya kan ya butuh pemanasan kali mungkin Ko Ahong. Makanya gini sih, kayak kalau Ko Ahong even butuh pemanasan, silakan lawan yang lain dulu. Tapi abis itu ketemu gue. Lu nggak masalah? Nggak masalah. Gitu. Nunggu. Iya, gue nunggu lah. Paling kayak Ko Ahong misalnya pemanasan bulan ini, bukan gue ngatur ya, kasih saran buat bos. Iya. Ya kan. Mungkin Ko Ahong kayak fight Februari, terus kita Juli tanding kayak gitu kan. Ya mungkin ini buat itu aja. Jadi lu kalau misalnya gue dibilangnya soalnya kayaknya kayak ngatur-ngatur gitu, kagak, sumpah gue tuh gue gak ngatur-ngatur One Pride. Gue tuh cuman kayak menyarankan gitu kan katanya
katanya atlet tuh harus jadi superstar gitu kan, yang bener. bisa ngomong gitu kan. Ya kan gue ngomongin apa adanya yang pengen gue ngomong gitu. Iya, boleh lah beropini ya. Iya nggak Iya apa-apa. dong, Iya. gitu. Kalau nggak sepi banget One Pride gitu. Iya, kita butuh banyak media, ngeluarin exposure betul. ke media juga kan. Bener. Tapi kalau misalnya lu dapat fight lawan Theo dulu baru lawan Ahong, lu masih nggak masalah juga. Sangat nggak masalah. Lu nggak Cuman bakal nolak, kan? gue udah malas ketemu Ahong abis itu. Karena udah dapat sabuk. Lah kan Ahong kayak, ini ada kata-kata Eko Ahong nih yang di video reactionnya ya. Iya. Dia ngomong gini, kalau lu menang lawan Theo, berarti lu udah menang lawan gua, kata-katanya Iya. gitu. Itu tambah bikin gua males. Terus kayak mungkin bener juga kata-kata Eko Ahong gitu ya. Bener juga sih iya. Jadi kalau gua udah ketemu Theo kayak udah males tuh ketemu. Tapi sebenarnya Itu kalau pensiunnya lah, ternak lele. tapi kalau misalnya dari sejarah MMA di promosi lain di UFC atau di gitu kan, gitu-gitu kan misalnya Theo ngalahin Ahong, tapi kan setelah itu fightnya, terus lu misalnya ngalahin Theo gitu atau Theo ngalahin lo amit-amit, kan ada aja variabelnya di mana Banget, ya makanya kan, bakal bisa menang. Ini tuh olahraga, Sal. Teman-teman semua tahu nih olahraga. Ini tuh permainan. Ada unsur batu gunting kertas di dalam situ gitu kan. Kayak maksudnya bisa aja si A menang lawan si B, kalah sama si C gitu-gitulah, bisa saling berputar gitu batu gunting kertas kan. Kalau ibaratnya kalau di UFC tuh kita bisa lihat Holly Holmes, Ronda Rousey, sama siapa satu lagi tuh? Amanda Nunes. Bukan Amanda Nunes. Si Miesha Tate. Iya, Miesha Tate. Iya kan? Miesha Tate menang lawan Holly Holmes menang lawan Ronda Rousey menang lawan Miesha Tate, ya kan? Jadi segitiga itu ada unsur batu gunting kertas di dalam sini. Jadi ada unsur memang ini tuh game gitu. Bukan kayak pertarungan silat, bukan silat, maaf nih, ini edit aja lah. Kalau maksudnya pertandingan ilmu-ilmu gitu. Iya. Tapi kan lu kan segitiga juga kan, Ahong Theo makanya. M kan. Yoi. Makanya gitu, maksud gue kayaknya urutan yang tepat tuh sebelum gue lawan Theo tuh gue lawan Ahong dulu gitu. Nah, tapi di dalam variabel itu lu pasti butuh nutrisi kan. Butuh nutrisi yang cukup kan. Oh. Nah, itu dia ada Isopro 23 gram protein, man. 4.5 BCAA. Bumper ya, Pak. Bridging. Bridgingnya tapi itu kayak barusan jembatan merah gitu ya. Kalau Brooklyn Bridge bagus kan, jembatan merah tuh agak-agak Gue kacau. belum pernah sih dapet Mohon maaf nutrisi macam ini nih. Iya, ini Isopro 23 grams Isopro itu protein. nggak diolah pakai susu ya. Enggak. Itu cuman air gitu. Jadi mungkin bagi orang-orang yang plant based gitu mungkin lebih cocok nih buat berani sama Mesa ini. Iya, gue blend base. Nah, balik lagi ngomong kan lu kan segitiga nih. Berarti kan lu kalau misalnya lu lama di One Pride, lu misalnya masih bisa ada 2-3 tahun ya akan ke situ. Sorry banget ya untuk kelas welterweight itu nggak cuma di One Pride, maksudnya di Indonesia aja pun tuh sedikit dan jarang gitu loh. Sedikit banget, kayak emang maksudnya kalau dilihat dari olahraga lain kayak tinju gitu-gitu, kita suksesnya di kelas-kelas kecil kan. Betul. Kita memang maksudnya diciptakan dari lahir tuh emang nggak terlalu besar lah dibanding maksudnya suku Aryan atau maksudnya ya kayak suku yang lain gitu kan. Gede-gede gitu kan. Kayak orang Rusia gitu gede-gede banget. Kayak kita tuh kecil memang, makanya kelas 77 tuh udah kelas paling besar di One Pride memang sih. Emang layak segitu sih. Nah, kalau lu misalkan emang ngincar ketenaran nih, ya kan? Lah kan berarti kalau lu lawan Theo terus lawan Ahong, otomatis akan 2 kali lebih tenar dong. Karena lu sebenarnya gini ya, ini kata-katanya mungkin nggak di twisted gitu ya. Jadi gue bukan ngincar ketenaran, gue pengen apa yang gue kerjakan nih, karya seni gue ini, pas gue berkelahi, pas gue bertarung, itu banyak yang nonton. Bukan ketenarannya tuh. Kayak gue pengen, gue ngerasa dihargain kalau pas gue bertanding tuh banyak yang nonton. Kayak gitu. Tapi kalau buat fight ini lu gimana? Lu rasa dihargain gak? Fight apa nih? Yang terakhir yang ini. terakhir. Iya. Oh, fight terakhir gue mindset gue tuh pengen enjoy banget pas. Karena lu udah lama gak? Iya, gue kangen banget naik ke atas oktagon tuh. Jadi gue bersyukur banget pas naik tuh kayak, wah ini nafas gue di dalam sini tuh gitu. Gue main, gue enjoy di atas ring tuh bener-bener. Tapi kan lumayan kan, maksudnya untuk fight ini juga spotlightnya bener-bener di lu kan. Iya, bahkan si champnya pun gak terlalu di highlight. Iya. Malah lu lebih di ada kayak interview sebelum fight. Oh, gitu. Terus di IG dibikin. Sorry banget nih champnya ya. terus di IG dibikin. Iya, di IG. Lo kalau misalnya di fight ini siapapun yang menang itu dapat title fight gitu kan, itu kan jarang banget gitu loh. Iya, ya makanya thank you One Pride sih. Thank you banget buat One Pride. Maksudnya kayak mau
juga bantu ini ngangkat Mempromosiin gitu ya. Thank you banget. Ini juga kayaknya salah satu yang kalau dari viewers kita di YouTube gitu kayaknya emang pas lagi mulai interest MMA di One Pride juga lagi Betul naik betul juga kan. akhir-akhir ini lagi Iya, naik lah bisnya. Apalagi lagi pandemi kan kita gini kan. Di pandemi jadi orang mungkin pada balik nonton lagi, pada kangen juga sama One Pride. Setuju. Iya, ngomong-ngomong terakhir nih bahas isu deket-deket tadi, lu gimana reaksinya lu nonton video Ahong? Reaksi nonton video Ahong ya. Gue nonton udah 2 kali tapi agak lupa-lupa sih intinya. Soalnya kayak gue gak nangkep intinya. Gue tuh maksudnya Ko Ahong apa ya, pas ngomong gue belum dapet inti dari videonya sih. Kayak gitu sih. Jadi mau reaction, gue bingung mau reactionnya gimana. Kayak gitu. Mungkin intinya dia emang pengen ya Intinya dia nerima challenge lo. tapi dia nunggu dari matchmaker matchmaker. bagaimana. Itu safe Benar sih sih. ngomong kayak gitu. Iya. Benar-benar, Sangat ya, safe. Respect lah. Maksudnya thank you banget Ko Ahong udah mau buat video reaction ya kan. Jadi kalau intinya adalah kita menunggu dari reaksi dari One Pride, ya udah bener sih. Bener. Iya, dan sih, semoga diaminkan sama Semoga para diaminkan matchmaker di karena ya itu One Pride. big money fight sih. Benar. Pada intinya sih gue selalu ngomong kayak pas gue sama Ko Ahong atau gue sama Theo tanding itu bukan gue atau Ko Ahong yang menang gitu, yang nonton yang menang tuh yang nonton, maksud gue gitu. Udah pasti seru lah, yakin gue. Iya. Gitu. Mantap tuh. Ya. Nah, kalau masih ngomongin si Ahong nih ya. Kalau rencana lu nih sama Ahong terakhir kan Theo melawan Ahong gitu berakhir di ground gitu, ya kan, dan di ground and pound. Terus lu terakhir juga lawan M Sophie kan akhirnya berujung di rear naked choke gitu. Apakah lu kalau misalkan nih diaminkan oleh para dewa-dewa MMA Indonesia ini, lu diaminkan untuk ketemu sama Ahong gitu? Dia udah main Indonesia tuh maksudnya Gatot Kaca gitu. Iya, Gatot Kaca si Pitung. Nah, apakah lu akan membawa Ahong ke ground atau lu mau adu jotos dan pengen ngetes pukulannya dia? Aduh, tuh tanya ke penonton enaknya gimana nih? Wah, iya. Enaknya baiknya gimana? Gitu. Baiknya gimana penonton di komen di bawah ya. Iya, di komen. Iya. Biar seru. Ternyata banyak kan kembangan aja bang. Ternyata tenaga dalam aja bang. Yang gak dalam bang. Kayak yang itu tuh 200. Komen gitu aja mulu anjing emang. Gak kelar-kelar itu. Gak kelar-kelar, iya gue juga aduh bahas M aja lah makanya gitu ya. Makanya itu dia. M ini udah Kita lupakan saja lah. betul. Ini yang real-real aja gitu. Betul, itu udah tertinggal 2000 tahun yang lalu. Sama kayak M ini udah 2 tahun ya berarti ya. Hampir 2 tahun gak fight lo ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, dan selama 2 tahun ini berarti lu ngapain aja nih? Wah, Di luar latihan ya? iya. Banyak sih yang dilaluin ya 2 tahun ya. Gak ngapa-ngapain tuh. Kayak Asli. kalau menurut gua fighter tuh uniknya ketika lu dapet fight lu tuh tegang banget. Tapi kalau lu gak dapet fight lebih parah tegangnya, maksud gue gitu. Jadi selama 2 tahun gue tegang terus gitu kan. Tegang terus nih 2 tahun nggak mau gimana, hidup mau ke arah mana ini kan. Iya. Kayak gitu, iya. Karena ya benar-benar kayak professional fighter ketika kita ngaku sebagai seorang professional fighter gitu. Terus kita nggak fight, berarti lu pengangguran. Iya bener secara nggak langsung. Ya itu salah satu resiko kita jadi fighter sih. Betul. Iya gak sih? Makanya saya pengangguran 2 tahun, bayangin ya kan. Gitu. Alhamdulillah masih ada pemasukan ya. Alhamdulillah. Iya. Di masa pandemi Di ini, masa pandemi ini. masih menerima kerjaan. Buat Ya. yang nonton tetap semangat lah. Luar biasa. Dan, Iya. Ngomong-ngomong nih, balik lagi ke fight lo tadi kemarin. Katanya lu cutting 18 kilo ya. yoi. Terus plus lu juga itu 2 tahun lu gak fight gitu loh. Itu cut lu tadi ya bisa 18 kilo tuh gimana itu? Apakah itu water weight doang? Apa emang lu sempat diet? Itu gimana tuh prosesnya? Dengan lu dibilang katanya baru dapat panggilan fight 6 minggu berapa ya? Berapa 3 minggu 6 minggu? 6 minggu. 6 minggu ya, 6 minggu gue nggak. Mungkin mulai dari mana ya? Of course lu masih latihan aktif kan? Pas 2 tahun itu lu masih sering aktif. karena gue sering ketemu lu di KFG kan. Gue selama 2 tahun setiap hari masih latihan, masih nonstop latihan. Tapi maksudnya ada beberapa hal ketika kita seorang professional fighter di Indonesia masih belum bisa sebagai pure seorang profesional atlet, belum bisa. Kita harus punya side job lah istilahnya kayak gitu kan. Jadi
selama kemarin tuh latihannya tetap latihan, tapi mungkin kalau kayak diet atau kayak intensitas itu menurun semuanya kayak gitu. Karena kan apapun yang paling sulit tuh diet ya. Kalau Paling sulit. Iya. Paling sulit banget, apalagi Diet. di Indonesia nutrisionis masih mahal. Kurang. Masih Terus mahal. makanan sehat tuh mahal banget di Iya, Indonesia. parah. Kayak Setuju. begitu. Suplemen mahal banget gitu. Iya. Itu kayak bahkan kayak apa yang kita hasilkan dari fight tuh kadang-kadang masih sulit buat bagaimana ya? Nggak menutupi, men. Nggak nutupin nutrisi dan modalnya. lain-lain. rugi. Iya, itu kan maksudnya. Jadi industri di Indonesia tuh sekeras itu sih, Iya. sekeras itu maksudnya, sesulit itu memang. Apalagi kita MMA itu kan olahraga passion kan, ya nggak sih? Betul, maksudnya kayak itu kenapa kayak gue nggak malu bilang kayak ayo dong nonton kayak begitu loh. Kayak gitu, nontonlah hasil karya kita gitu loh, maksudnya. Kita bunuh-bunuhan gitu di atas ring. Masa lu nggak entertain gitu kayak Yoi. maksudnya, Iya. iya kan, maksud gue gitu kayak kita nih di luar ring menurut gue tuh kayak sampah masyarakat aja gitu. Iya. Kayak nggak ngapa-ngapain di luar Terus ring nggak ada yang gitu. peduli juga. Iya, itu momen terbaik kita tuh ada di atas ring gitu. Jadi Iya. momen terbaik seorang manusia nih, kita ada di atas ring. Pas kita turun ring ya balik lagi jadi manusia Jadi manusia biasa lagi, gitu iya. besoknya gitu. Terus gimana proses itu Apakah lu pas 6 minggu Wah, gua dipanggil? ngomong kemana-mana tuh ya. Gak apa-apa. Itu dia justru. Terus, Nah, terus. lu ngomong 6 minggu itu gimana lu ngumpulin orang untuk persiapan, terus ngatur camp lu, terus lu harus cut sebanyak itu. Itu tuh gimana tuh? Wah, nih mungkin jawaban utamanya sih agak personal sih. Itu gue yakin ada jalan Tuhan di balik itu semua gitu lah. Karena terlalu menurut gue kayak ajaib aja gitu lah. Kayak maksudnya tiba-tiba nih shout out juga buat sponsor gue gitu kayak Burgreens gitu. Gue kan vegetarian ya. Iya. Terus Burgreens mau bantu gue buat meal plan kayak gitu, ngebantu banget meal plannya, kayak maksudnya at least gue tahu kalori gue yang masuk berapa gitu. Terus habis itu tenaga gue yang keluar berapa gitu-gitu tuh dibantu banget dari meal prepnya Burgreens. Detail banget ya berarti ya. Sangat itu, makanya gue thank you banget buat vegetarian yang mau coba-coba tentang vegetarian atau gimana bisa langsung ke Burgreens gitu. Ini Terus? apa nih ya ngomong gini kan? Santai. Justru itu gunanya platform. Yoi. Terus habis itu gue juga nerapin ada namanya OMAD, one meal a day. Itu tuh jadi lu makan sehari sekali dong. Kayak itu kayak puasa aja Tapi berarti ya. terserah nih lu punya jam waktu 1 jam buat makan. Itu terserah lu mau makan apa aja. Jadi apapun yang lu mau makan boleh. Terus habis itu puasa 23 jam baru besoknya makan lagi. Itu ngaruh ke performance nggak? Apalagi kan kalau misalnya lo diet tok dan olahraga gitu kan statis ya. Kalau ini kan combat sport, lu bisa besoknya sparring, lu bisa besoknya Betul. Iya. conditioning gitu. Betul, Itu betul. gimana? Itu uniknya sih. Kalau gue selalu bilang diet itu harus semua orang nyoba. Jadi nggak ada diet yang nggak cocok buat satu orang tapi cocok buat orang lain kayak begitu. Jadi diet tuh nggak ada yang sama semuanya gitu. Nggak ada yang paling baik diet itu. Diet tuh harus iya. dicoba satu-satu gitu. Cocok-cocokan. Kalau gue Cocok-cocokan. pribadi gue cocok banget sama OMAD. Jadi ketika gue siang, gue biasanya makan itu antara malam atau siang, bisa milih salah satu waktu itu. Itu gue sebelum makan itu lebih kuat biasanya. Jadi kalau gue butuh strength, gue nggak makan dulu kayak begitu. Malah aneh ya, biasanya orang kalau abis makan baru Iya. lebih Iya. tenaga gitu. Jadi kalau gue ngerasanya cadangan lemak yang ada di tubuh gue itu menjadi jadi sumber energi. tenaga gue. Oh, Kayak dari yang gitu. sebelumnya ya. Iya, Kalau iya. misalnya secara logika kita makan cheesecake gitu. Kita makan cheesecake terus habis itu kita olahraga. Kita akan ngebakar cheesecake-nya itu kan. Ibaratnya kayak begitu. Nah, kalau seandainya gue kayak OMAD gitu, gue dapat karena perut gue kosong, sumber tenaga gue itu dapetnya dari lemak gue. Gitu. Jadi cadangan lemak di tubuh itu jadi sumber tenaga gitu. Nah, itu Equals juga lu jadi lose fat, burn fat juga kan. jauh Iya lebih kan? cepat untuk menurunkan berat. Terus gimana tuh? Itu kan sisi makan dan segala macam ya. As far as kalau campnya gimana? Lu kemarin kan di koordinatnya tumben tuh. Biasanya lo sama anak-anak KFG kan. Ini tumben-tumben lo sama anak Tiger Shadow sama Zulia sama Adrian. Iya. Itu prosesnya gimana tuh? Lu kayak ngobrol sama KFG dulu. Terus ternyata gue hari ini mau ketemu Tiger Shadow gimana tuh? Akhirnya sama itu- Zuli. Of course kita tahu history lo sama Zuli kan. Lo juga kan latihan di Tiger Shark juga kan. Terus juga kemarin ada videonya Vincent Majid tuh. Ya kan. Itu Latihan gimana bareng tuh? juga. Wah, tuh persiapan gue yang kemarin tuh yang paling sedih sih. Kayak maksudnya susah banget persiapannya tuh benar-benar di tengah pandemi ya kan. Iya. Udah berat jauh. Terus tempat latihan juga susah ya kan. Kayak Benar. maksudnya
lu latihan BJJ nih, terus pandemi gitu, kayak Kagak ada tutup Nggak ada yang semua. buka. kita peluk-pelukan gitu, keringetnya Keringetan, nempel-nempel gitu. licin. Terus ini musim pandemi gitu, kayak COVID gitu, itu kan kayak gimana ya, kita harus milih banget. Terus habis itu juga pelatih juga pada maksudnya terkena imbas dari pandemi ya kan, kayak maksudnya mereka juga harus cari uang di luar sana kayak begitu. Gue paham banget keadaan mereka gitu. Jadi bener-bener tuh kemarin latihannya susah banget gitu. Jadi gue harus nyari satu-satu pelatihnya kayak begitu. Kayak maksudnya beruntung banget sih gue diterima sama KFG sama Tiger Shark ya. Cuman kemarin gue bawa Tiger Shark itu karena memang gue udah latihan di Tiger Shark kayak 7 tahunan mungkin ya, tapi gue jarang pakai nama Tiger Shark gitu. Jadi kayak gue pengen aja lah bawa Bang Tiger Shark gitu, Bang Zuli. Iya, karena lu kan identik banget sama KFG kan soalnya kan. Iya, gue sering banget bawa KFG, padahal kayak gue latihan tuh di mana-mana gitu. Gue thank you banget kayak ke industri martial arts ini yang kayak emang bener-bener kita tuh kayak keluarga lah. Maksudnya kayak gue diterima di Tiger Shark, gue diterima di KFG, kayak gue ya maksudnya di mana-mana tuh gue masih diterima gitu lah maksudnya. Kebetulan juga pas tuh ada Vincent Majid kan tuh. Yoi, bener. Bener-bener pas buat jadi sparring partner tuh. Susah nyari sparring partner yang beratnya di atas 77 di Indonesia memang. Susah banget maksudnya. Susah banget men. Terakhir siapa tuh? Marcin ya waktu masih ada Tatsujin. Iya, tuh. dulu tuh di Indonesia sempat ada Marcin Pacino ya, dia pemain Prakniao. Prakniao. Sekarang main di UFC cuy. Yoi, dulu juga ada Leandro Ataides. Ya. Ada Taides ya. Ya enak lah sangat-sangat, dulu ya. iya. Iya. Nah itu kalau buat gue dulu beratnya enak ya kan, mereka itu udah gitu kan orang-orang kulit hitam ya kan, orang-orang timur di mana Eropa Timur gitu kompetitif kan, banget lah ya. Banget, belajar banyak. Terus gimana tuh? Emang sesuai game plan gak lu bawa ke ground apa? Karena lu tadi bilang mau enjoy, itu tuh kayak tadinya lu mau striking boxing gitu. Itu gimana tuh? Emang game plan-nya sesuai? Atau emang tadinya lu ngablu aja pengen masuk counter-counter? Iya. Jadi pas lawan M. Sofi ini, gue tuh gak pernah mau ngeremehin lawan ya. Gue selalu nonton dengan detail setiap lawan gue. Kayak begitulah. M. Sofi tuh gue nonton setiap pertandingannya, dia itu ngincer bom selalu. Kayak satu pukulan keras gitu. Ahong mania dia. Mania mantap. Ahong. Terus kan dia kan ini kan ngincer bom gitu ya. Terus dia ini bukan southpaw ortodok, dia ortodok ya kan. Terus tiba-tiba gue liat gaya mainnya kayak begini, gue pelajarin kan. Oke lah, pas naik ke atas ring, mindset gue tuh satu, gue pengen baku hantam dan gue pengen enjoy di atas ring. Iya. Ya gitu. Dua mindset itu yang gue pegang gitu. Kayak pas gue naik ke atas ring, wah ini gue pengen menikmati banget keadaan ini kayak gitu. Terus pas itu ternyata ini tetap respect buat M. Sofi. Dia datang nggak dengan tangan kosong ternyata. Dia datang dengan strategi. Celurit gitu. Hah? Celurit. Iya, katanya bawa golok ya. Golok. Iya sih, asli Bawa sangar kursi banget. di bawah ring gitu ya. Smackdown. Yoi. Oke, lanjut. Sampai mana tadi ya kan? Bawa Bawa ini strategi. ya, Bawa golok ya. Bawa strategi. bawa strategi dia. Bawa strategi. Yang pertama dia ganti stance jadi southpaw. Southpaw, alias Kayak kanan depan. Kanan Kayak depan. kanan depan. Dari situ gue ngeliat, wah ini kan berarti ganti gaya, tangan bomnya berarti berubah ya kan. Terus kan gue mesti lihat apakah tangan kirinya punya bom kayaknya. Kayaknya kok enggak gitu.